Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday Worship from Home. Ini dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home Dan Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang sekali bisa berfellowship dengan saudara, meskipun masih lewat online. Dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali berfellowship, bertatap muka satu sama lain. Siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa kami sangat mengasihi saudara dan selalu berdoa buat saudara supaya keadaanmu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu di dalam Kristus Yesus baik-baik saja. Dan lebih daripada itu, yakin dan percayalah bahwa Bapa di surga sangat mengasihi saudara. Oleh anugerah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia telah menyelamatkan, mengampuni, membenarkan, dan menguduskan kita. Dan karena kasih karunia itulah pada hari ini kita percaya akan janji-janji Bapa pasti digenapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, gembala yang baik, sahabat yang terbaik, yang selalu setia mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Jika Ia berjanji, maka percayalah Bapa pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kami mengajak saudara-saudara untuk menikmati fellowship hari ini, menaikkan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur serta doa-doa kita. Dan percayalah bahwa sampai saat ini Bapa masih mendengarkan dan menjawab doa kita anak-anak yang dikasihinya. Mujizat itu nyata, tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. Kami percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan dimanapun saudara berada, jika engkau membuka hatimu, mengizinkan Yesus menjawab kehidupanmu, maka kuasa itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mau untuk menolong dan menjawab semua kebutuhanmu. Dan pada akhirnya kami berdua mengucapkan selamat fellowship dan menikmati kasih Bapa dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kita ketemu lagi di dalam live worship and fellowship bersama dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Amen. Sama seperti jiwa kita baik-baik saja di dalam Kristus. Haleluya. Dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga, bersama dengan orang-orang kekasih, ataupun di mana keadaan yang Anda sedang hadapi.
Percaya bahwa hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita. Selalu percaya masa depan kita ada dalam tangan Dia. Dan kalau pada pagi hari ini ataupun nanti di waktu saudara akan streaming, percaya lawatan Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita mulai fellowship kita. Sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami boleh berfellowship, walaupun hanya melalui online ataupun yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, menaungi setiap kami, meneguhkan kami, menghibur setiap hati, dan menguatkan yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu bagi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan kami naikkan pujian, serta kami serahkan fellowship ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari naikkan syukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku.
jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Katakan, ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Oh, Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan keselamatan, kekuatan kami, kekuatan dan perisaiku. Ini iman percaya kami Tuhan, janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Kami tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari angkat tangan, buka hati. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Kami serahkan. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Oh Bapa, ku percaya dalam tangan. Saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan. Segala hal keluarga kami, kehidupan kami ke dalam tangan. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar
Katakan ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalam-Mu. Kami tak gentar, tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalam-Mu. Kami sembah kekuatan perisai hidup. Hanya padamu kesetiaan-Mu sempurna. Haleluya. Katakan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kaulah kekuatan, Kaulah keselamatan, Dialah terima kasih Bapa. Mari sembah Dia, sembah tinggikan Dia. Terpujilah Engkau baik Tuhan, masa depan kami di tangan-Mu Bapa. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Shikidiara namanya bagimu segala puji. Haleluya, haleluya. Kiara labara namanya shikidiara labara namanya shikara namanya syane. Kiara labara namanya shikidiara labara namanya syane. Kiara labara namanya shikidiara namanya syane. Dengan mulut kami Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau. Kaulah Tuhan keselamatan kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, sumber kesembuhan. Gembala kami yang baik, Yesus Kau pokok anggur. Shikara labara namanya shikini diara labara namanya syane. Mari tinggikan Dia, bersorak bagi Dia. Shikini diara namanya. Angkat hatimu engkau umat pemenang. Tiara namanya shikara namanya syane. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Engkau besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu,
segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, menyembah sujud kepadamu. Haleluya, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Mari dengan segenap hatimu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami nyatakan Engkau berdaulat, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama kami dalam Live Worship and Fellowship GCJC Surabaya. Kami selalu berdoa buat kita semua supaya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan sempurna Bapa di surga, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan sedikit informasi tentang GCJC Surabaya. Sekretariat Grace of Christ Community Church Surabaya di Ruko Klampis, Square B01 Surabaya. Jika saudara ingin konseling, didoakan atau pelayanan lainnya, dapat ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja atau menghubungi nomor-nomor berikut ini. Mari tetap terhubung bersama kami dalam program-program online GCCC Surabaya. Good News Tonight pada hari Kamis, Rumah Doa bagi Segala Bangsa pada hari Sabtu, dan Live Worship and Fellowship pada hari Minggu pagi. Informasi lengkap saudara bisa dapatkan melalui media sosial GCCC Surabaya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jika Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan, dapat melalui nomor rekening berikut ini. Percayalah, Bapa sangat mengasihi saudara.
Benih yang kita tabur pasti kita tuai berkelimpahan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berlimpah-limpah. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Injil Kasih Karunia Kristus, kabar baik yang kita akan pelajari pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa, kami percaya kasih setiamu tak pernah beranjak dari kehidupan kami. Kami percaya kami dikasihi karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Setiap detik langkah kehidupan kami, Engkau melihat, Engkau memperhatikan, Engkau peduli. Bahkan Engkau yang memegang, menggendong kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini biarlah kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami masuk di dalam rencana Tuhan. Karena kami percaya di akhir zaman ini kemuliaan Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa berkati kami semua, buat kami memahami isi hati-Mu. Hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, diberkati, dikuatkan, menerima hikmat, dan kami menjalani kehidupan kami dengan percaya bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, orang-orang pendatang, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih, garis bawahi kata yang dipilih, sesuai dengan rencana Tuhan, garis bawahi rencana Tuhan Bapa kita. Wow, keren ini. Dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus sedang menulis surat saudara kepada orang-orang yang tersebar ya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia saudara. Untuk mereka memahami bahwa mereka ada di dalam panggilan Tuhan ya. Mereka ada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya firman yang kita dengarkan pada hari ini, yang saudara mendengarkan firman pada hari ini bukan kebetulan. Tuhan ingin saudara paham bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Pada saat engkau percaya bahwa engkau ada dalam rencana Tuhan, maka percayalah yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu, itu berarti apa yang Tuhan kerjakan itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena sesuatu yang kita perbuat, tetapi karena memang Tuhan yang merencanakannya sejak semula dan mengerjakan di dalam kita, maka ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupanmu. Meskipun faktanya saat ini tidak seperti yang kita inginkan, meskipun faktanya saat ini tidak seperti yang kita harapkan, maka percayalah ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Dia Bapa yang baik, pasti ujung-ujungnya kebaikanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Mari saudara katakan bersama-sama dalam hati saudara bahwa saya adalah orang yang dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, saya adalah orang atau anak Bapa yang dipilih untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Saya percaya saudara ada di dalam rencana Tuhan. Setuju, katakan amin. Apakah sih yang menjadi tujuan Tuhan? Apakah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayatnya yang kedua bagian akhir dikatakan bahwa begini, kiranya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Wow, keren ini saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya berdoa saudara yang mendengarkan firman ini, saudara menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara yang menerima firman ini, saudara menikmati damai sejahteranya Tuhan. Katakan amin.
Damai sejahtera yang dari Tuhan tidak seperti apa yang dunia berikan buat saudara. Damai sejahtera yang dari dunia itu sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Damai sejahtera yang dari Tuhan meskipun faktanya tidak seperti yang diharapkan, saudara bisa tetap bersukacita, saudara tetap bisa berbahagia. Itulah damai sejahtera karena bukan datang dari luar, tapi datang dari Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan dikatakan bukan cuma damai sejahtera melimpah atas kita, tetapi kasih karunia. Katakan kasih karunia, 1, 2, 3. Kasih karunia, anugerah yang Bapa curahkan di dalam kehidupan saudara. Wow! Saya percaya saudara hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kasih karunia. Setuju, katakan amin. Saudara tidak butuh uang yang banyak. Saudara tidak butuh kesembuhan. Saudara tidak butuh mujizat. Saudara tidak butuh keajaiban. Tapi yang saudara butuh adalah kasih karunia. Yang saudara butuh adalah kemurahan Tuhan. Yang saudara butuh adalah kasih yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Uang yang banyak, sehat, bahagia, penuh dengan damai sejahtera, kelimpahan dan kemakmuran, itu semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Percuma saudara kita punya uang yang banyak tapi kalau hati tidak bahagia. Percuma saudara kita punya kesehatan ya, kita punya kesehatan yang berlimpah-limpah tapi kere. Percuma saudara kita punya segala sesuatu tapi tidak bisa kita nikmati saudara. Itu sebabnya saya mau berkata, kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka percayalah bahwa engkau sehat, engkau diberkati meskipun tidak banyak mungkin dengan seperti yang orang lain miliki, tapi engkau diberkati. Artinya apa? Setiap kali saudara membutuhkan, setiap kali saudara memerlukan, Tuhan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa kirim dari mana saja untuk memberkati setiap saudara. Sama seperti Petrus dan Yesus ketika mereka harus membayar bea bait suci ya. Kemudian Petrus disuruh untuk memancing. Didapatkanlah uang di dalam mulut ikan. Itu yang dipakai untuk membayar kebutuhan mereka. Itu yang Tuhan lakukan. Itu terjadi di dalam kasih karunia Kristus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara. Ketika saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Maka apapun yang saudara butuhkan. Apapun yang saudara perlukan. Pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Selalu ada jalan. Selalu ada mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Meskipun kadang-kadang faktanya harus deg-degan terlebih dahulu, meskipun kadang-kadang faktanya harus, waduh Tuhan ya apa, harus bergumul terlebih dahulu, tapi saya mau berkata kepada saudara, Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, tidak pernah terlambat memberkati kita, tidak pernah terlambat membukakan jalan saat kita percaya kepadanya. Setuju, katakan amin. Wow, bayangkan kita dipanggil untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa. Inilah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dari segala hal yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang Bapa berikan di dalam kehidupanmu. Saat engkau penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita hatimu, maka saya percaya imun tubuhmu itu akan meningkat bagus, saudara. Sehingga tidak mudah diserang oleh virus, oleh sakit penyakit. Kenapa? Karena hatimu penuh damai sejahtera. Berbeda jika saudara takut, berbeda jika saudara khawatir, berbeda jika saudara tertekan, berbeda jika saudara panik, maka penyakit bisa saja menyerang. Kenapa? Karena imun tubuh saudara sedang tidak baik akibat dari segala tekanan yang terjadi. Itu sebabnya Bapak berkata, firman Tuhan berkata bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Dan percayalah, itu sedang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita bisa terus memahami bahwa kita ini senantiasa ada di dalam kasih karunia dan damai sejahteranya Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa, yaitu saudara dan saya, dan yang dikuduskan oleh apa? Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya begini saudara, kasih karunia itu terjadi
kasih karunia itu terjadi, damai sejahtera itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, dalam keadaan kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, adalah pada waktu kita paham bahwa kita ini telah dikuduskan. Waktu kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus dengan apa? Menerima percikan darahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa yang dikuduskan oleh Roh. Saudara dan saya dikuduskan bukan dengan perbuatan baik kita. Saudara dan saya dikuduskan bukan dengan kebenaran kita. Saudara dengan saya dikuduskan bukan karena apa upaya usaha yang telah kita kerjakan. Bukan. Kita dikuduskan oleh Roh. Artinya apa? Roh Kudus yang diam di dalam kita itulah yang menguduskan kita. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang kita upayakan, usahakan untuk hidup kudus di bawah matahari ini. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti orang dan najis dan segala kesalehan. Wow, kata Yesaya. Segala kesalahan kami seperti apa? Kain kotor. Segala upaya kita untuk hidup kudus, segala upaya kita untuk saleh, segala upaya kita untuk hidup benar, segala upaya kita untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu seperti apa? Kain kotor. Sangat dekil, sangat kotor, sangat bau, sangat jorok, najis, jijik, saudara. Itulah kekudusan yang diupayakan oleh manusia. Tapi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena percikan darah Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah dikuduskan oleh Roh. Rohnya huruf besar, R-nya huruf besar, yaitu oleh Roh Kudus. Artinya apa? Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, waktu kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kehidupan kita, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Saat itulah kita telah menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan kalau kita sadar kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, dikuduskan karena Roh Kudus yang telah menguduskan kita, maka Bapak Ibu Saudara, percayalah engkau berhak untuk mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah, masalahnya begini, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah dikuduskan, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa untuk kekudusan itu sesuatu yang harus aku upayakan, sesuatu yang harus aku kerjakan. Aku harus menjaga hidupku senantiasa benar di hadapan Tuhan, supaya aku layak diberkati. Saudara, tidak akan bisa. Sampai kapan kita mau menjaga hidup kita terus benar kudus di hadapan Tuhan? Bahkan dengan pikiran saja kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan mau engkau percaya, engkau telah dikuduskan, disucikan sekali selama-lamanya dengan pengorbanan atau percikan darah Yesus yang telah kita terima, kita percaya. Sadari dirimu kudus. Karena semasa bahwa selama engkau percaya bahwa engkau sudah dikuduskan oleh Bapa, maka engkau akan dengan percaya diri, yakin bahwa engkau punya hak untuk diberkati Tuhan. Setiap doamu pasti didengarkan oleh Tuhan. Setiap kerinduanmu, setiap keinginanmu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena engkau berani datang ke tahtanya untuk meminta. Karena engkau tahu bahwa engkau sudah dikuduskan. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan karya Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, ini terjadi di dalam kehidupan Petrus. Ada satu peristiwa yang terjadi ya. Satu peristiwa yang berulang terjadi, di mana peristiwa itu tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-5, ya, di kitab Lukas pasalnya yang ke-5, di sana ada satu peristiwa ketika Petrus sedang menjala ikan gitu ya. Kemudian Petrus semalam-malaman menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, saya percaya kita tahu semua cerita ini, sehingga Yesus berkata kepada Petrus dan supaya melemparkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, ya kan? Ke tempat yang lebih dalam. Terus kemudian yang terjadi setelah Petrus taat kepada Yesus, dia menuai
mulai begitu banyak ikan. Wow, keajaiban terjadi. Kelimpahan terjadi, saudara. Nah, yang di ayatnya yang ke-8 ini menarik perhatian saya. Setelah semua itu terjadi, ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang terjadi? Ia tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku. Karena apa? Karena aku ini orang berdosa. Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Dia melihat Yesus itu begitu kudus. Yesus itu begitu suci. Yesus itu begitu benar. Waktu Yesus datang dengan kekudusannya. Yesus datang dengan kebenarannya. Yesus datang dengan kesuciannya mendekat kepada Yesus. Petrus merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Dan Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Petrus ingin menjauh dari Yesus. Petrus ingin jauh dari Yesus, padahal Yesus ingin dekat dengan Petrus. Itulah tujuannya dia datang, ingin dekat dengan murid-muridnya, ingin dekat dengan Petrus. Karena Yesus tahu, tanpa Yesus, Petrus tidak bisa melihat kelimpahan. Setelah semalam-malaman dia tidak bersama dengan Yesus menjala ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu ada Yesus yang memberikan perintah kepadanya melemparkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, di situ dia mendapatkan kelimpahan yang mungkin belum pernah dia dapatkan selama ini. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dekat dengan saudara. Tuhan mau intim dengan saudara. Tuhan mau bersekutu dengan saudara. Karena Tuhan tahu saudara membutuhkan dia. Hidup kita tanpa Tuhan hampa. Hidup kita tanpa Yesus, saya percaya kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu harus berbuat apa. Sama seperti Yesus berkata, dia adalah terang dunia. Saudara, kita butuh terang. Saudara bayangkan saudara ada di tempat yang gelap tanpa terang sedikit pun. Saudara akan tabrak sana, tabrak sini. Saudara akan mengalami yang namanya kecelakaan. Saudara akan mengalami sesuatu yang buruk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kegelapan itu begitu kuat menghantui saudara. Akibatnya apa? Kegagalan yang terjadi. Tetapi jika Yesus datang, terang dunia itu datang, saudara dekat dengan Yesus, ada di dalam terang itu, maka apa yang terjadi? Di dalam terang, maka saudara bisa melihat segala sesuatunya, dan saudara bisa menyelesaikan segala masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalahnya saudara, kenapa kita tidak menemukan solusi atas masalah kita? Kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin kita sedang berada di dalam gelap. Kita butuh ke Yesus sebagai terang dunia untuk menerangi jalan-jalan kita. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam terang itu kita menemukan jawaban, kita menemukan keajaiban, kita menemukan pencerahan, kita menemukan solusi. Karena kenapa? Karena Yesus menerangi jalan kita. Kita butuh Yesus. Lebih dari segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuh Yesus. Amin. Petrus, karena melihat kekudusan Tuhan, dia ingin Tuhan menjauh daripadanya. Tapi peristiwa ini kemudian terulang kembali saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-7. Masih ketika mereka sedang menjala ikan. Tapi di waktu yang berbeda. Waktu itu adalah ketika Yesus telah mati. Ketika Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit saudara. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Peristiwanya sama. Mereka sepalaman mencari ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Ini Yohanes berkata kepada Petrus. Itu Tuhan. Jadi Yohanes menyadari bahwa yang menyuruh mereka untuk melemparkan jala itu Yesus. Dan kemudian apa? Dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia langsung mengenakan pakaiannya. Karena pada waktu semalam-malaman dia tidak mengenakan pakaian untuk menjala ikan. Lalu apa? Terjun ke danau. Dia langsung terjun ke danau. Ketika teman-temannya sibuk menarik jala mereka yang atas banyaknya ikan yang mereka dapat, Petrus langsung terjun ke danau. Kemana? Dia pengen dekat dengan Yesus.
Awalnya sebelum Yesus mati, Petrus pengen jauh dari Yesus karena dia merasa berdosa. Tetapi setelah Yesus mati, menebus segala dosanya, Petrus tidak lagi peduli dengan segala kelimpahan yang didapatkan, ikan yang didapatkannya. Dia langsung pengen dekat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lihat dari hal ini? Waktu kita melihat kekudusan Yesus membuat kita merasa tidak berdosa. Tetapi waktu kita telah percaya bahwa Yesus menebus kita dengan darahnya, Yesus telah memulihkan kita, darahnya juga telah menguduskan kita, maka kita layak dekat dengan Yesus. Yang kita lihat lagi bukan kekudusannya Yesus, tetapi yang kita lihat adalah kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat kasih-Nya yang besar, kemurahan-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar di dalam kehidupan kita, maka kadang-kadang yang terjadi seperti Petrus, tidak peduli lagi seberapa banyak materi yang kita kejar, tidak peduli lagi seberapa besar masalah, tidak peduli lagi seberapa besar berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah Yesus, karena waktu kita dekat dengan Yesus, ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal, melampaui segala materi, melampaui segala berkat yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Saya berdoa, saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kabar baiknya adalah begini, Tuhan menguduskan kita dengan darahnya, bukan supaya kita bisa dekat dengan Dia, bukan supaya kita bisa masuk ke surga, tetapi Tuhan menguduskan kita dengan darahnya, supaya Dia bisa masuk di dalam hati kita, supaya Dia bisa dekat dengan kita. Itu sebabnya saya berkata tadi di awal bahwa kekudusan kita bukan hasil perbuatan baik kita. Kekudusan kita bukan berhasil dari kebenaran sesuatu yang telah kita lakukan. Tapi kekudusan kita oleh karena darahnya. Waktu darahnya menyucikan, menguduskan kita oleh Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Dia bekerja dahsyat di dalam kita. Di dalam Yesus ada segala-galanya yang kita butuhkan. Setuju, katakan amin. Saya percaya selama mata kita tertuju kepada Yesus, mata kita tertuju kepada kebaikannya, tertuju kepada kasih-Nya, tertuju kepada salib-Nya, maka saya percaya saudara tidak akan takut menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini. Saudara, daripada kita takut memikirkan pandemi, daripada kita takut memikirkan virus, daripada kita takut memikirkan segala sakit penyakit yang bisa saja menimpa kehidupan kita, saya mau berkata kepada saudara begini, pikirkanlah Yesus. Sekali lagi, pikirkanlah Yesus. Daripada saudara takut, mending pikirkanlah Yesus. Kenapa? Waktu kita memikirkan Yesus, menyadari kasih-Nya, anugerah-Nya, kekudusannya di dalam kehidupan kita, waktu kita menyadari itu, saudara, saya percaya, saudara, Yesus berkata, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Daripada engkau memikirkan ketakutan, maka pikirkanlah kehidupan. Dan percayalah, seperti apa yang kau pikirkan, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguduskan saudara, supaya apa? Supaya Dia bisa masuk ke dalam hatimu. Itu sebabnya Yesus harus mati terlebih dahulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi, Yesus harus mati terlebih dahulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Karena tanpa penebusan Yesus, tanpa pengampunan Yesus, tanpa kekudusan yang Yesus kerjakan buat kita, maka Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan toh berkata bahwa tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus, dan Dia telah menguduskan engkau. Itu sebabnya Roh Kudus berkenan diam di dalam hatimu. Bagaimana mungkin saudara bisa berkata, aku tidak kudus, karena berdasarkan perbuatan saudara, tapi Roh Kudus masih bisa tinggal dalam hatimu? Tidak bisa. Satu-satunya yang menguduskan kita adalah karya Yesus, dan Roh Kudus
tinggal di dalam kehidupan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, sadari bahwa engkau telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya sekali untuk selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupanmu. Mengerti? Katakan amin. Saudara-saudara tahu yang namanya ulat, ya? Ulat itu kan berada di tempat yang kotor, di buah-buahan yang sudah busuk, di sampah, di bangkai, di tempat yang kotor ulat itu selalu ada. Ya, biasanya dia ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Tidak selamanya ulat itu ada di situ. Sehingga satu ketika sesuatu terjadi, metamorfosis terjadi, sehingga apa yang terjadi? Dia berada di dalam kepompong. Di dalam kepompong dia sepertinya sendiri, terikat, tersembunyi, tidak ada yang pedulikan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi akan datang waktunya di mana dia lepas dari kepompong, ulat yang tadinya jorok, yang tadinya bau, yang tadinya berada di bangkai, dia kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat-sangat indah. Terbang ke sana kemari, menunjukkan betapa indahnya ciptaan Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah ulat yang ada di bangkai, ulat yang ada di tempat yang kotor, saudara. Itu gambaran dengan saudara di dalam Yesus. Pada waktu kita sebelum menerima Yesus, kita ada di tempat yang gelap, kita ada di tempat yang kotor, tidak ada kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Kita dijauhi. Kenapa? Kotor, jorok, jijik. Begitu banyak orang. Tapi ada satu momen di mana kepompong itu membungkus. Ini berbicara tentang bagaimana darah itu membungkus, saudara. Darah Yesus membasuh, saudara. Darah Yesus memulihkan, saudara. Sehingga suatu momen, saudara akan keluar seperti kupu-kupu yang sangat-sangat indah. Lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh darahnya dia mengubah masa lalu saudara yang buruk menjadi indah karena rencananya yang indah di dalam kehidupan saudara. Setuju? Katakan amin. Suatu ketika kupu-kupu yang terbang kian kemari itu kemudian dia jatuh di tempat yang kotor. Dia turun di tempat yang mungkin ada bangkai, saudara. Bisakah terjadi? Bisa. Karena kupu-kupu bebas terbang kemana saja. Tetapi kupu-kupu ada di tempat yang kotor. Tidak menjadikannya ulat kembali. Dia tidak berubah wujud menjadi ulat kembali. Sekali kupu-kupu, dia tetap menjadi kupu-kupu, saudara, untuk selama-lamanya. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Memang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita masih banyak melakukan hal yang salah. Dalam pikiran kita masih banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perkataan kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wajar, kenapa? Kita manusia. Tetapi itu tidak pernah bisa mengubah identitasmu bahwa engkau adalah kupu-kupu yang indah. Itu tidak pernah mengubah engkau kembali menjadi ulat lagi. Tetapi sekali engkau kupu-kupu, sekali engkau orang benar, untuk selama-lamanya engkau dibenarkan. Sekali engkau orang kudus, untuk selama-lamanya engkau orang kudus. Sadari bahwa engkau telah dikuduskan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Maka saya mau berkata kepada saudara, engkau akan senantiasa percaya, punya hak, punya iman untuk menerima segala berkat yang Bapa sediakan di dalam kehidupanmu. Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa percaya Tuhan menolong kita? Mengapa kadang-kadang kita sudah sulit untuk percaya ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa kadang-kadang kita sulit untuk percaya bahwa mujizat masih terjadi? Karena begini, karena kita berpikir kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, sadari bahwa Yesus telah menguduskanmu, Yesus telah membenarkanmu. Kita akan punya iman, dan iman itu senantiasa mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita. Maukah kita menerima kekudusan itu sekali untuk selama-lamanya?
Maukah kita menerima bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita sekali untuk selama-lamanya? Jika engkau mau sepakat, maka engkau mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa, wah, kalau saya percaya hal seperti itu membuat saya bisa gampang jatuh di dalam dosa. Bisa dengan mudah, seenak saja, semaunya untuk bisa jatuh berbuat dosa, tanpa berpikir bahwa saya salah dan berdosa. Saya mau berkata kepada saudara begini, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Demikian juga sebaliknya, pergaulan yang baik itu membangun kebiasaan yang baik. Nah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau sedang berjalan dengan Bapa yang baik. Engkau sedang berjalan dengan Tuhan yang baik. Engkau berjalan bersama dengan Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi engkau, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka percayalah, engkau bergaul dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam engkau dan engkau menyadari Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu. Bagaimana mungkin engkau masih bisa jatuh lagi di dalam dosa? Bagaimana mungkin engkau masih bisa kembali lagi menjadi ulat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun engkau. Karena Tuhan yang memulihkan engkau. Karena Tuhan yang memegang tanganmu. Dan memastikan engkau ada di dalam rencananya untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah yakin, percaya bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan bahwa yakin, percaya bahwa rancangan Tuhan membawa engkau kepada kasih karunia dan damai sejahtera. Dia telah menguduskan engkau, bukan cuma sekedar engkau bisa masuk surga, tetapi supaya dia masuk di dalam kehidupanmu. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupanmu. Dengan kuasanya, dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya yang dahsyat, dengan otoritasnya, Roh Kudus bekerja melakukan keajaiban di dalammu dan melalui kehidupanmu. Mari kita berdoa. Sambutlah Yesus, bunyikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bapa yang mulia. Syukur Tuhan buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. The secret place of the Most High. Tempat rahasianya Tuhan. Di tempat rahasia yang maha tinggi, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau, di dimensi-Mu, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita. Segala yang baik kami dapatkan, kami terima di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia yang sempurna dari Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap bisa melihat kepada rancangan Tuhan yang baik. Meskipun fakta berkata lain, tetapi rancangan Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus yang adalah benar-benar makanan bagi setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, telah disucikan, telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Kami mengangkat darah Kristus, darah perjanjian baru yang kekal. Dan kami bersyukur karena darah Tuhan Yesus Kristus kami yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, menerima pendamaian dan keselamatan, jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan, menerima kasih karunia, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada hari ini kami mau berikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap benih yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti kembali berlipat-lipat kali ganda. Aku berdoa di dalam nama Yesus bagi anak-anak-Mu yang memberi. Diberkatilah segala hal yang mereka kerjakan, segala hal yang mereka upayakan, segala hal yang mereka usahakan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Benih itu akan tertanam dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan dinikmati oleh umat-Mu Tuhan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, apapun yang mereka persembahkan buat pekerjaan Tuhan, kami percaya diberkati Tuhan. Dengan sukacita, dengan mengucap syukur, kami mau memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara bisa memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami mengangkat minyak zaitun, minyak kudus-Mu. Kami percaya setiap kali kami menerima persekutuan dengan minyak zaitun, minyak kudus-Mu, kami menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dilindungi, kami dibenteraikan, kami dimuliakan, kami dikuduskan, kami dipisahkan, kami diurapi,
karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan di dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Terima, percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami. Kami menerima segala berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan. Segala yang baik, segala yang dahsyat dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat dalam Ulangan 28 dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat dalam Mazmur 91 dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami hidup dalam dimensi ilahi, yaitu dimensi kebenaran dalam perlindungan yang maha tinggi. Secret place Most High dalam Yesus Kristus. Terimalah semua berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai memberkati kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati. Amin. Amin. Terima kasih sudah berfellowship bersama kami. Berkatilah kita, pujilah Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadikan aku indah, kau berikan hidupku. Jadikan aku indah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Sunday Fellowship minggu depan. Haleluya.